Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat 5A. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Mari kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warazukni fahma waj'alni minasyalihin. Amin. Hari ini kita memasuki tema 4, subtema 2, pembelajaran 5. Pelajaran pertama yang dibahas adalah IPA dengan materi faktor-faktor yang memengaruhi kesehatan sistem peredaran darah. Ada beberapa faktor yang memengaruhi derajat kesehatan. Berdasarkan pada teori H.L. Blum menyebutkan bahwa derajat kesehatan ditentukan oleh 40% faktor lingkungan, 30% faktor perilaku, 20% faktor pelayanan kesehatan, dan 10% faktor genetika atau keturunan. Kita akan mempelajari faktor-faktor tersebut satu persatu. Pertama adalah lingkungan. Lingkungan yang bersih sangat berperan dalam meningkatkan kesehatan. Perbandingan angka orang sakit yang signifikan terjadi antara lingkungan yang bersih dengan lingkungan kumuh atau kotor. Dengan kata lain, faktor lingkungan yang dalam hal ini seperti menjaga kebersihan lingkungan dan sanitasi harus baik, menjadi faktor penentu tertinggi dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Faktor kedua adalah perilaku. Gaya hidup masyarakat yang kurang sehat akan menunjang dan berdampak semakin menurunnya derajat kesehatan. Hal ini dapat kita lihat dari semakin banyaknya penyakit berbasis gaya hidup atau perilaku. Misalnya, terlalu banyak mengonsumsi makanan berlemak dan berkolesterol tinggi. Perilaku tersebut akan memicu terkenanya penyakit seperti penyakit jantung koroner, penyakit darah tinggi, penyakit obesitas, dan penyakit stroke. Faktor ketiga, pelayanan kesehatan. Ketersediaan fasilitas kesehatan dengan mutu pelayanan yang baik akan mempercepat derajat kesehatan masyarakat. Dengan adanya fasilitas yang mudah terjangkau dan dengan mutu pelayanan yang baik, akan meningkatkan akses pelayanan kesehatan masyarakat. Ketersediaan fasilitas harus diikuti dengan keterampilan tenaga kesehatan yang merata, mencukupi, dan mempunyai kompetensi di bidangnya dalam pelayanan hingga tingkat pelosok desa. Faktor keempat, keturunan. Penyebab adanya penyakit keturunan adalah kerusakan pada gen dalam tubuh. Kerusakan gen terjadi apabila tubuh terpapar radikal bebas dari bahan-bahan kimia yang lantas mengubah kode genetik dalam tubuh. Selain itu, kerusakan gen juga bisa terjadi jika tubuh mengalami stres berat. Karena ada gen yang rusak, maka sel-sel dalam tubuh tidak berfungsi secara normal. Inilah yang mengakibatkan munculnya penyakit, mulai dari penyakit genetik yang menyerang sistem peredaran darah. Contohnya, darah tinggi, darah rendah, penyakit jantung, dan hemofilia. Orang tua yang menderita penyakit tersebut kemungkinan akan menurunkan ke anak atau cucunya. Pelajaran kedua, SBDP dengan materi jenis-jenis pola lantai dalam tari. Berikut adalah jenis-jenis pola lantai pada tari. 1. Pola lantai lurus ke samping atau horizontal, sebagai contoh tari saman dari Aceh. Kedua adalah tari indang dari Sumatera Barat. 2. Pola lantai lurus ke depan atau belakang atau vertikal,
Contohnya tari Yospan dari Papua. Berikut tari Serimpi dari Jawa Tengah. Kedua tarian ini menggunakan pola lantai lurus ke depan atau belakang. 3 adalah pola lantai diagonal. Contohnya tari gending Sriwijaya dari Sumatera Selatan dan tari remo dari Jawa Timur. 4 pola lantai lingkaran. Sebagai contoh, tari Mak Badong dari Toraja, Sulawesi Selatan. Dan juga ada tari Randai dari Sumatera Barat. Pelajaran ketiga hari ini bahasa Indonesia, materi, membuat, dan membaca pantun. Berikut adalah langkah-langkah membuat pantun. 1. Tentukan jenis dan tema pantun yang akan kalian buat. 2. Tentukan isi yang ingin kalian sampaikan melalui pantunmu. 3. Tentukan sampiran yang sesuai dengan isi pantun yang sudah kalian buat. Pembahasan materi hari ini sudah selesai, kita lanjut dengan tugas tema. Tugas tema pertama IPA, ada 4 soal yang harus kalian jawab dengan tepat. Tugas kedua SBDP, tentukanlah pola lantai yang digunakan untuk menarikan tarian-tarian berikut. Tugas ketiga bahasa Indonesia. 1. Buatlah satu pantun dengan tema bebas. 2. Bacakanlah pantun dengan berani dan percaya diri. Untuk laporan tugas bahasa Indonesia ini dalam bentuk video. Tugas terakhir hari ini adalah PLBJ. Bacalah buku paket PLBJ halaman 67 sampai dengan 78. Yang kedua, kerjakan latihan halaman 78 bagian A nomor 1 sampai dengan 10. Soal, kalian tulis langsung jawabannya. Jadi untuk A, B, C, D tidak perlu ditulis. Soal langsung jawaban. Anak-anak hebat 5A, sekian sudah untuk pembelajaran di hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.